jumlah hari yang sangat amat pendek ini, setelah 6 tahun berpisah dan gak jadi mau ketemu dengan keluarga banyak dengan Mekah, gak jadi gitu ya. Tahun depan diizinkan tapi cuma 3 hari. Dan ternyata persetujuan Rasul SAW ini sangat amat luar biasa bagi keberlangsungan umat Islam pada saat itu. Pertama, bahwa kita harus gencatan senjata. Walaupun kelihatannya rugi bagi kaum, kenapa rugi? Karena kita sudah keluar hanya sekedar menyerang gampang, tapi ternyata gencatan senjata ini tujuan Allah Rasulullah SAW adalah agar kita menang, tidak usah mikir bukan lagi. Kenapa? Kita perlu melebarkan sayap, melakukan perluasan wilayah, menyebarkan agama Islam ini jangan hanya mikirin Mekah. Akhirnya pada saat itulah Rasul kirim surat, melakukan korespondensi, kirim surat ke raja-raja. Raja-raja besar, Muhammad gak dikenal siapa-siapa, gak ada yang kenal. Tapi orang yang gak dikenal itu, Nabi yang luar biasa itu berani kemudian mengirim surat kepada siapa? Raja Romawi, Raja Persia, Raja Ethiopia, Habasya, kemudian di Mesir, Mokoikis, dan seterusnya. Semua raja-raja dikirim surat, isinya apa? Kamu masuk Islam ya raja? Gak tahu apa-apa gitu. Raja itu gak kenal. Ini orang mana sih? Madinah. Madinah mana sih? Muhammad siapa sih? Kok tiba-tiba ngirim surat kepada saya untuk masuk Islam? Karena kalau masuk Islam akan selamat. Kalau nggak masuk Islam akan terkena dosa, terkena ini dan seterusnya. Ini siapa Muhammad? Dan hampir-hampir semuanya itu menolak dakwah Rasul SAW kecuali Raja Najasyi yang dari Habasya atau Ethiopia itu, hanya dia yang kemudian benar-benar masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nah di Mesir walaupun tidak masuk Islam tapi memberikan hadiah. Sedangkan di Romawi malah menyobek kertas utusan Rasul SAW. Bahkan ada utusan Rasul yang dibunuh. Dan ini yang nanti akan Rasul mengatakan kita perang dalam mereka. Kalau Rasul belum apa-apa, baru punya Madinah, gitu ya. Mekah itu tidak dikuasai, tapi sudah berani berkirim surat kepada raja-raja besar yang menguasai hampir semua wilayah di daerah Romawi dan Persia itu, yang sekarang Iran. Ini kerajaan besar. Tapi Rasul serius karena sudah tak mikir Mekah lagi, sudah ada gencatan senjata dan seterusnya. Maka kerajaan Rasul sekarang sedang meluas dakwah beliau, dakwah Islam, dan banyak yang kemudian masuk Islam setelah dakwah tersebut. Ini gencatan senjata. Kemudian seolah-olah perjanjian tadi merugikan kaum muslimin, ternyata setelah hampir ada sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, yaitu di tahun ke-8 Hijriah, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar tadi, yang mereka bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi mereka ini ada yang ikut Madinah dan ikut Mekah tadi, berperang disebabkan oleh orang Bani Bakar yang ikut Mekah, yang ikut kafir. Gara-gara kesalahan ini, akhirnya Rasul SAW boleh kalau sekarang kita perang. Kalau sekarang kita perang di Mekah, kalau sekarang kita serang di Mekah, maka seluruh orang Arab tidak akan menyalahkan kita. Kenapa? Yang bikin salah orang Mekah sendiri. Kenapa tiba-tiba menyerang Bani Khuza'ah? Bani Khuza'ah itu adalah walaupun bukan dari wilayah Madinah, tapi mereka orang-orang kita. Kesalahan sendiri ini menjadi alasan kuat oleh Rasulullah SAW kita sekarang berhak untuk menaklukkan kota. Nah, maka di tahun ke-8 Hijriah itulah nggak butuh 10 tahun. Kita lihat Rasulullah SAW 10 tahun berperang gitu ya. Ternyata nggak butuh 10 tahun karena Rasul tahu orang kan nggak akan sabaran untuk tidak berperang dan seterusnya. Pasti di antara mereka ada yang bikin masalah. Sampai-sampai setelah terjadi peperangan kecil antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar itu, putusan dari orang-orang kafir minta maaf sebesar-besarnya kepada Rasulullah SAW. Maafkan kami ya Rasul. Ini Bani Bakar kita nggak tahu kenapa tiba-tiba begini dan seterusnya. Minta maaf sedemikian rupa. Kenapa? Mereka sudah sangat takut. Selama 2 tahun ini banyak orang yang berbondong
hijrah ke Mekah bukan untuk umroh, Fathu Makkah. Kita taklukkan kota Mekah, ketakutan itu Mekah. Dan akhirnya di saat tahun itulah kemudian banyak orang Mekah yang masuk ke dalam ajaran agama Islam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun pada bawa senjata dan seterusnya masuk ke kota Mekah itu tidak terjadi peperangan. Kenapa? Orang Mekah pada kabur duluan. Ada beberapa orang yang masih berani dari satu dua orang untuk menyerang gitu, tapi ya cuma satu dua orang gampang ditaklukkan. Akhirnya mereka kabur, sebagian besar masuk ke dalam ajaran agama Islam, berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi budi pekerti yang luar biasa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbondong-bondong pada Mekah, kota Mekah, tahun ke-8 Hijriah ini, 2 tahun setelah kejadian, Rasul bilang kepada orang Mekah, ya anak Mekah, kamu sekarang bebas untuk pergi kemanapun, kita tidak menaksamu dan seterusnya. Fa'antum tulaqon. Kalau mau masuk ke rumah Abu Sufyan yang tokoh besar kafir pada saat itu dan akhirnya juga masuk Islam, kalian aman. Rasul SAW dengan sangat amat mudah mengatakan kalian bebas, dimaafkan. Pada saat itu Rasul sudah punya kekuatan. Kalau mau membalas misalnya, dulu kalian usir kami dari Mekah ini, kita harus hijrah ke Madinah, di sebuah tempat yang kita juga nggak kenal siapa-siapa, hanya orang-orang yang tertarik ke dalam ajaran agama Islam yang menolong kita. Sekarang kita punya kekuatan, sangat berhak kalau kita pikir sekarang gantian, saya usir orang-orang Mekah, pergi sana, sekarang kita buat Mekah buat kita. Tapi Rasul tidak. Rasul mengatakan kalian semua dimaafkan, kalian semua kok bebas, silakan lakukan apapun. Tapi pada saat itu akhirnya Mekah menjadi orang Muslim. Dan yang datang kejadian yaitu Suhail bin Amr tadi akhirnya juga masuk Islam di tahun itu, tahun ke-8 Hijriah. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, yang masih kafir pada kabur. Tapi yang kabur ini kemudian masih banyak yang dikejar, bukan dalam rangka untuk dibunuh dan seterusnya, diusahakan untuk tetap masuk ke dalam ajaran agama Islam. Ini kejeniusan dan kecerdasan politik yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Tadinya Umar saja sampai marah-marah kepada Abu Bakar. Isi perjanjian itu ini, klausul-klausulnya. Bukankah kita Muslim? Iya Muslim. Bukankah dia adalah Rasul, utusan Allah? Iya, dia Rasul, utusan Allah. Bukankah kita punya kekuatan? Iya, kekuatan. Tapi kenapa kita menyepakati dan menyetujui perjanjian yang sangat amat menghinakan kita, sangat amat memberatkan kita, dan sudah capek-capek kita datang dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah untuk umroh, kita harus pulang lagi dan seterusnya. Umar saja, sahabat besar, orang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan setelah perjanjian itu, kan mereka umroh biasanya bawa hewan-hewan penyembelihan. Haji umroh biasanya kan kita bawa hewan kurban. Hewan kurban yang sudah terlanjur dibawa umroh itu oleh Rasulullah SAW diminta, ayo sekarang kita sembelih hewan kurban. Tidak ada satupun yang taat dari para sahabat untuk menyembelih hewan kurban. Tidak ada satupun yang taat. Rasul akhirnya bingung, kenapa ini para sahabat tidak taat kepadaku? Saya suruh menyembelih hewan kurban, tidak ada satupun. Kenapa? Para sahabat pada bingung, kenapa Rasul kayak gini gitu. Kita takut Mekah dan depan, kenapa tidak langsung saja kita serang dan kemudian setelah selesai kita umroh dan seterusnya. Masih pada bingung para sahabat. Sampai kemudian Salamah, istri Rasulullah SAW yang mulia itu, memberikan satu gagasan, ya Rasul, sudah tahu kalau mereka mau taat kepadamu menyembelih hewan kurban ini ada apa-apa. Contohkan saja kepada mereka, kamu keluar, jangan hanya perintah, keluar ke depan, kamu sembelih di hadapan mereka. Kalau melihat kamu menyembelih sendirian, pastilah ada satu dua orang yang merasa Rasul menyembelih sendirian ya, gak enak dan seterusnya. Kata Ummu Salamah begitu, dan benar. Gagasan Ummu Salamah ini dilaksanakan oleh Rasul SAW. Rasul keluar membawa satu
hewannya nggak disembelih sendiri, para sahabat dari tandanya masing-masing melihat. Rasul sendiri dari merintah-merintah kita nggak tahan. Ini sudah disembelih sendiri ya. Ada satu yang sudah dimulai, satu lagi. Akhirnya banyak sahabat Rasul mulai tak berat apa yang jelas. Gak enak juga sudah diperintah dari tadi Rasul dan dimulai Rasul sampai mencontohkan sendiri. Itu saking herannya para sahabat kepada Rasul, kenapa perjanjian kok ditandatangani di hati. Bukan hanya itu saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perjanjian itu kan mengatakan, sekretarisnya Ali bin Abi Thalib yang menuliskan perjanjian itu. Ali tulis, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Suhail bin Amr perwakilan dari Quraisy. Kata Suhail, kalau kami akui, kalau kami imani bahwa engkau adalah Rasul, ya saya sepakat tulis Rasulullah. Kamu bukan siapa-siapa, kami tidak beriman dengan itu. Jangan tulis Rasulullah, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ali marah dengan itu, malah Rasul itu. Ali sekretarisnya tidak sepakat. Tapi kata Rasul, Ali hapus itu, hapus mana apa namanya yang dari kalimat Muhammad Rasulullah itu hapus, jangan Muhammad Rasulullah. Tapi kata Suhail Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, karena dia tidak beriman bahwa saya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ali tidak mau hapus. Ini Muhammad Rasulullah. Kalau saya menghapus Rasulullah, seolah saya tidak sepakat, seolah saya tidak beriman bahwa Muhammad benar Rasulullah. Ali memaksa, tidak akan saya hapus ya Rasulullah. Ini kita yang tulis, kita yang ini. Hanya karena masalah ini kenapa memaksakan? Tapi kata Rasul, hapus ya Ali. Ali tetap tidak akan saya hapus ya Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya buta huruf, yang sebenarnya ummi, gak bisa baca dan gak bisa tulis itu, akhirnya bilang ke Ali, iya, perlihatkan kepada saya mana tulisan Rasulullah itu mana, karena Rasul kan gak bisa baca, gak bisa tulis. Rasul Ali kemudian dengan berat hati menunjukkan ini Rasulullah. Rasul kemudian menghapus Rasulullah itu, tapi dengan mukjizat yang luar biasa. Rasul nggak bisa baca tulis. Pada saat itu kemudian menulis bin Abdullah. Bisa nulis bin Abdullah. Ini bukan Rasul bisa nulis, gitu. Tapi Allah menurunkan kekuasaannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa nulis bin Abdullah. Ini cerita ini beberapa ulama ada yang sampai menolaknya. Apalagi cerita Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sahih ceritanya. Kenapa? Kalau Rasul bisa nulis bin Abdullah, berarti Rasul tidak buta huruf. Rasul berarti tidak pantas meriwayatkan yang wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Tapi Rasul kemudian menjawab, saya tidak bisa membaca gitu. Para ulama banyak yang tidak sepakat. Gak mungkin Rasul yang menuliskan bin Abdullah. Tapi Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah yang menulis bin Abdullah. Berarti Rasul bisa nulis dong? Bukan Rasul bisa nulis. Rasul nggak bisa nulis. Buktinya Rasul nggak bisa nulis adalah ketika mau menghapus itu harus nanya dulu tulisan Rasulullah yang mana ya. Kalau Rasul bisa nulis dan bisa baca, nggak mungkin nanya tulisan Rasulullah yang mana mau dihapus. Nah, kalimat atau pertanyaan tulisan Rasulullah yang mana membuktikan bahwa Rasul buta huruf. Tapi kenapa bisa nulis? Ini adalah mukjizat. Dan satu-satunya tulisan Rasul cuma itu, gitu. Mukjizat Rasul. Karena memang tidak ada yang mau diminta untuk menuliskan kalimat Rasulullah. Sahabat gak